terkasih dalam Tuhan, saya menyampaikan puji Tuhan atas kemurahan Tuhan saja di dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anggi, anak saya. Dan saya membawa kita untuk merenungkan warrior of God never quit. Ya, jadi di tengah pergumulan hidup ini, seorang pahlawan Tuhan yang dibangun Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, dia tidak akan pernah keluar dari perlombaan itu. Coba kita lihat apa yang ingin saya sampaikan. Saudara yang terkasih, proses dari recovery Anggi membangun resiliensi atau ketahanan, daya tahan, itu membentuk akan apa yang disebut warrior of God. Masing-masing kita dibawa dalam pergumulan-pergumulan, dan akhirnya kita akan melihat begitu luar biasa Tuhan yang membentuk kita. Ini adalah foto-foto di mana Anggi bergumul dengan sekian lama, ada 3 minggu sampai dengan hari ini tanggal 13 November. Ya, tetapi dari 23 Oktober dia bergumul dengan proses-proses dan tahapan-tahapan yang luar biasa sampai dengan yang kondisi saat ini. Apa itu yang dilalui oleh Anggi dan kami sekeluarga? Boleh kita sebut pertama adalah ketika dia mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Oktober 2022. Dia dilarikan ke IGD, kemudian yang menolong mereka dari Palang Merah yang menelpon saya ketika Anggi diminta password daripada HP-nya, dan akhirnya mereka menelpon saya dan saya lagi di gereja. Dengan begitu kaget, tapi kami tetap tenang. Kami pergi ke IGD dan melihat bagaimana wajahnya benar-benar berdarah semua, ya, dan sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kami terus bertahan menguatkan dia selama proses dari kurang lebih sekitar jam 1 sampai dengan jam 6 sore. Kita terus bersama dan dia diperiksa dengan rumuran darah di kepala dan mukanya. Ya, kemudian pada jam 6 dia dimasukkan ke dalam ruang operasi untuk menunggu akan operasinya. Nah, pada waktu operasi mulai jam 10 sampai jam 2 malam itu ada patahan yang menekan otak dari Anggi, ya, yaitu di sebelah kanan, ya, ketika ada patahan dari tengkorak ini yang menusuk ke selaput daripada otak itu. Tapi perjalanan daripada operasi berjalan dengan baik dan akhirnya Anggi masuk dalam ruang recovery. Ya, di recovery itu dia harus sendirian, tidak bisa ditemani oleh bapak ibunya. Disitulah hampir kurang lebih 2 hari sampai 3 hari kami terus menanti bagaimana kondisinya setelah pasca operasi itu. Ya, kemudian turun ke kamar, tetapi yang kami sangat-sangat hati terenyuh sekali adalah ketika dia berkata tentang sakit di kepalanya, bahwa bukan hanya sekedar pusing tetapi juga sakit dari pasca operasi itu, ya. Dan kurang lebih sekitar pagi, ya, pada selesai itu 7 hari setelah itu, kemudian pada Minggu pagi, ya, dini hari dia mengalami kejang dan dia mulai masuk dalam kondisi tidak sadar, yaitu memberikan kami ketakutan, tetapi kami terus berdoa memberikan kekuatan kepada dia walaupun dia kurang begitu sadar, tetapi kami terus menyatakan di telinganya dia bahwa Tuhan itu baik, Tuhan akan menyembuhkan Anggi. Ternyata memang dia kekurangan natrium dan kalium, ya. Nah, itu proses yang sangat menegangkan ketika kita melihat anak kita dalam kondisi koma dan pikirannya sudah tidak fokus, tidak sadar diri lagi. Kemudian karena kondisi seperti itu akhirnya diambillah langkah untuk membuat saluran infus langsung ke vena utamanya, vena nadi utama, sehingga itu yang disebut dengan CVC, ya. Tengah malam kami harus bawa ke ruang operasi yang kecil itu untuk membuat CVC itu, dan akhirnya dia baru sadar, ya. Ketika sudah sampai di kamar kembali dia baru teriak, "Papa sakit." Nah, itu saya sudah tahu dia sadar. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya adalah proses di mana dia panasnya tinggi dan terus menerus, ya, 38, 39 dan kami 39 lebih, ya. Ya, kami terus mengkompres setiap hari, tidak boleh tidak terjaga, kami harus terjaga malam siang harus jaga dia.
Nah, sampai juga kami melihat dia mengalami burnout, di mana keletihan ya, kelesuan ya. Dia sudah capek, dia katakan bahwa Papa saya capek sekali ya, kita kasih kekuatan terus. Dan akhirnya dia tetap bersemangat untuk pulih ya, untuk tetap kuat karena dorongan daripada teman-teman dan juga doa daripada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan daripada teman-teman, kemudian atas doa, atas bantuan yang lainnya. Kami sekeluarga sangat berterima kasih. Rekan-rekan hamba Tuhan sepelayanan di GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia ya, yang terus berdoa. Saya lihat di grup banyak yang mendukung doa, dan juga khususnya bagi Ibu Pendeta Yohana yang langsung menelpon Anggi sendiri dan memberi kekuatan pada Anggi, menyatakan bahwa Anggi mau naik level, naik kelas, jadi harus tetap kuat dan harus terus berusaha intim dengan Tuhan. Dan sungguh luar biasa, itu juga membangun akan semangat daripada Anggi. Dan kemudian ada teman-teman saya presbiter di Jemaat GPIB Maranatha Surabaya yang juga memberikan support dan memberikan kekuatan kepada kami sekeluarga untuk terus berharap akan Tuhan. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian juga ada sahabat-sahabat sepelayanan dalam PA Pronimus yang juga membantu doa dan hal-hal lainnya yang diberikan bagi kami untuk mensupport akan kami. Sahabat-sahabat di Pakta, Persekutuan Alumni Petra dan Persekutuan Faraday juga yang memberikan kami kekuatan, dorongan, memberikan kami support yang luar biasa. Rekan-rekan dan dosen mahasiswa STTBF, Sekolah Tinggi Teologia Bakti Philadelphia maupun Sekolah Tinggi Teologia Sabda Agung, di mana saya ada di sana juga sebagai dosen. Kemudian khususnya bagi Pak Arismon dan Bu Kartika dan semua rekan-rekan Bumi Bakti Foundation dan rekan-rekan di kantor MUSI yang juga memberikan support kepada kami. Dan yang terakhir adalah rekan-rekan persekutuan doa di Gereja Permata Gedangan yang kemarin dapat bisa hadir di bersama dengan Anggi di ruangan untuk berdoa, dan semuanya yang luar biasa. Dan secara khusus bagi Pendeta Alexius Letlora dan juga maupun Pendeta Ari yang beberapa kali untuk datang dan berdoa dan memberi semangat kepada Anggi. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ketika kita membaca daripada kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ini berbicara tentang suatu timeline akan peperangan rohani yang luar biasa. Kalau kita melihat dari bagian pertama ya sampai dengan pasal yang ke-6, pasal 1, itu berbicara tentang manusia yang berdosa. Kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk bebas dari keberdosaan kita karena penebusan Kristus. Dan itulah kekayaan orang pilihan Tuhan. Diberikan anugerah yang luar biasa. Ya, kemudian manusia yang berdosa itu oleh salib Kristus masuk ke pasal kedua, dia dibuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan diproses, dipersatukan dengan Kristus dalam penebusan, dalam keintiman dengan Kristus, artinya dipersatukan dalam Kristus. Dan kita diberikan keselamatan, dipakaikan jubah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Nah, dalam pasal 3, Paulus berdoa supaya apa? Roh Allah diteguhkan dalam manusia batinnya kita. Roh Allah terus bekerja dan meneguhkan manusia batinnya kita. Dan pada pasal yang keempat dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus yang diteguhkan dalam manusia batin kita. Dan pada pasal yang kelima, kita harus hidup mencerminkan bagaimana Kristus yang dipersatukan dalam kehidupan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karakter-karakter Kristus keluar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9 bicara tentang kita mulai belajar taat dan bagaimana mengasihi. Saudara yang terkasih, bukan hanya sampai sedemikian. Ini adalah sebuah proses yang kita bilang bahwa ini proses daripada memulai hidup baru sampai dengan kita bertumbuh, mulai bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak rohani.
Tetapi pada pasal 6 ayat 10 ini ada sebuah kekhususan yang luar biasa ketika dikatakan, Paulus katakan begini, akhirnya mulai sekarang dan seterusnya. Jadi ada satu titik di mana mulai saat itu dan seterusnya, apa yang terjadi? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini masuk proses yang baru yang terus-menerus dikuatkan di dalam Kristus, di mana kita membangun akan spiritual rohani kita, ya, membangun manusia rohani kita, untuk membangun sebuah kekuatan iman yang bertumbuh kuat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah sampai pada titik kita menjadi anak-anak rohani, ya, menjadi anak-anak terang, tetapi kita harus membangun sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, di mana kita dapat bertahan. Bukan hanya bertahan karena kita dikenakan selengkap senjata, ya, selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita hidup dan kita bergumul dengan seluruh permasalahan, juga ada iblis yang bekerja di situ, kita dapat melawannya. Bagaimana ketika kita dalam pergumulan, tetapi ada Tuhan yang menguatkan kita dengan senjata-senjata rohani, dan kita akan hidup berkemenangan dalam semua itu. Sehingga apa? Kita terus berdiri dan teguh di dalam Tuhan. Itu yang saya lihat dalam proses daripada apa yang Anggi alami selama ini. Nah, selama proses itu bagaimana dia bergumul terus untuk memulihkan dirinya, diberi kekuatan Tuhan, diberi anugerah Tuhan, diberikan kesembuhan Tuhan, kami masukkan firman Tuhan, membangun akan dia untuk menjadi kuat, dan dia akan menjadi pahlawan daripada Tuhan, pahlawan Tuhan yang kuat dan teguh dalam imannya kepada Tuhan. Itu adalah proses kedewasaan rohani yang harus hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berhenti menjadi kanak-kanak rohani, kita menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kita harus dibangun akan formasi spiritual kita. Supaya apa? Kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Itulah proses yang saya lihat dialami oleh Anggi di dalam akhirnya. Kata-kata daripada Ibu Pendeta Yohana menyatakan bahwa dia akan naik kelas, ya, dia akan naik level. Itu sungguh luar biasa, memberikan kami inspirasi terus untuk mendorong dan menopang Anggi. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita bisa melihat itu dalam Keluaran pasal 15 ayat 3 dikatakan Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Artinya apa? Tuhan itu adalah man of war. Tuhan itu Tuhan yang berperang. Nah, kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, ya, ini berbicara tentang pertemuan malaikat Tuhan dan Gideon. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu dikatakan mighty man, El Gibor, ya. Jadi pahlawan yang gagah berani. Padahal dalam kondisi waktu itu Gideon lagi ketakutan, tetapi Tuhan melihat perspektif ke depan bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan ingin apa? Menjadikan dia pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat lagi dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 18, ini bicara tentang bagaimana Daud dilihat sebagai seorang anak laki-laki, Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, seorang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 20, pujilah Tuhan malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Kitalah pahlawan-pahlawan yang perkasa itu, yang melaksanakan firman, mendengar suara firman-Nya. Ya, jadi saya mau katakan kita ini adalah pahlawan, dan Tuhan sedang membangun pahlawan-pahlawannya dalam kehidupan kita. Nah, pada akhir zaman ada yang dikatakan tentang aku ini pahlawan, Gibor, El Gibor. Ya, dalam Yoel pasal 3 ayat 10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Kalau di sini mau katakan bahwa Tuhan sudah menciptakan pahlawan-pahlawannya, sekarang dia sedang membangun pahlawan-pahlawannya dalam kehidupan kita ini. Kemudian apa? Waktu Tuhan akan hadir,
pada akhir zaman dia akan berkata, bawalah Tuhan. Artinya apa? Pahlawan-pahlawan itu sudah siap dan tinggal dibawa turun. NSA berkata, dalam New American Standard dikatakan, hasten and come, all you surrounding nation, and gather yourself there. Bring down, O Lord, thy mighty ones. Artinya apa? Ini adalah bawa turun. Tuhan itu apa? Pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Dan Tuhan sedang menyediakan pahlawan-pahlawannya di akhir zaman ini. Yaitu kita-kita yang mau sungguh-sungguh masuk dalam pertempuran, masuk dalam kedekatan dengan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi pahlawan-pahlawannya. Setiap pergumulan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, kita akan menang dengan Tuhan. Untuk itulah kita adalah pahlawan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau menyampaikan ini sebagai bagian dari proses yang terjadi dalam kehidupan Anggi. Dan saya sangat bersyukur, saya dan istri sangat bersyukur bagaimana Tuhan sedang memproses Anggi untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang tidak pernah berhenti dalam pergumulan apapun, tidak pernah berhenti untuk tetap menjadi pahlawannya Tuhan, memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.